Om Swastiastu. Jadi di sini kami selaku kelompok dalam mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi SI akan mempresentasikan materi yang sudah kami siapkan untuk mengikuti ujian akhir semester di mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi SI ini. Nah, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan kelompok kami, mungkin akan dilanjutkan dengan teman saya nantinya. Saya sendiri Kadek Bima Disatriadi dengan NIM 201509124, dilanjutkan dengan teman saya Wira Fajar. Perkenalkan, nama saya Imadi Wira Fajar Prayoga dengan NIM 20150910101. Kenalkan, nama saya Gede Anggi Yudantara dengan NIM 20150091006. Perkenalkan, nama saya Putu Ari Regita Sari dengan NIM 20150911026. Baik, di sini ada beberapa materi yang akan kami bawakan di UAS kali ini. Yang pertama itu ada kode etik. Nanti menjelaskan kode etik dari berbagai asosiasi atau organisasi di bidang TI atau SI. Lalu yang kedua membandingkan kode etik asosiasi atau organisasi yang satu pada organisasi atau asosiasi yang lain. Nah, yang ketiga adalah contoh kasus terkait pelanggaran kode etik sekaligus dengan pelanggaran dan sanksinya. Lalu yang keempat itu ada Creative Commons. Nah, menjelaskan kegunaan Creative Commons di era digital di masa sekarang ini. Nah, mungkin untuk materi yang pertama ini akan langsung dijelaskan oleh Wira Fajar dan Anggi. Lalu untuk yang nomor 2 terkait dengan perbandingan akan dijelaskan oleh saya sendiri dengan Regita. Lalu untuk kasus-kasus kami akan menjelaskannya satu persatu sesuai apa yang kami buat di materi UAS kali ini. Nah, mungkin saya berikan kesempatan kepada penjelasan nomor 1, Anggi dan Wira. Silakan siapa yang duluan bisa menjelaskan lebih dahulu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu kode etik pada asosiasi atau organisasi. Jadi yang pertama ada Data Science Association atau DSA. Kode etik ini yang dibahas dalam organisasi DSA, yaitu mengenai hal-hal yang harus dilakukan oleh ilmuwan data dalam membantu kliennya mengolah data sehingga klien dapat menemukan keputusan untuk dirinya. Terdapat 9 aturan kode etik pada DSA. Di antaranya adalah aturan yang pertama yaitu terminologi, aturan kedua yaitu kompetensi, aturan ketiga ruang lingkup ilmu data layanan profesional antara klien dan ilmuwan data, aturan keempat yaitu komunikasi dengan klien, aturan kelima informasi rahasia, aturan keenam konflik kepentingan, aturan ke-7 tugas kepada calon klien, aturan ke-8 bukti ilmu data, kualitas data dan kualitas bukti. Yang terakhir adalah aturan ke-9 yaitu tentang pelanggaran. Selanjutnya yang kedua ada Association for Competing Mercenary atau ACM. Menurut ACM, kode etik terbagi atas kewajiban moral, tanggung jawab profesional khusus, kepemimpinan organisasi, dan elemen kepatuhan. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada kewajiban moral, yaitu jujur dan dapat dipercaya, menghormati kerahasiaan, menghargai privasi orang lain, memberikan kontribusi kepada masyarakat dan kesejahteraan umat manusia, menghindari perbuatan menyakiti orang lain, memberikan penghormatan bagi kekayaan intelektual, termasuk copyright dan hak paten, bijaksana dan tidak melakukan diskriminasi. Selanjutnya ada tanggung jawab profesional komputer. Di antaranya yaitu menghormati kontrak, persetujuan, dan bertanggung jawab, menjaga kompetensi profesional, meningkatkan pengertian masyarakat umum akan komputer dan konsekuensinya, berusaha dengan sungguh-sungguh dalam mencapai kualitas terbaik dalam proses maupun hasil, mengakses komputer dan sumber daya komunikasi hanya jika mempunyai izin, memberikan pandangan profesional yang pantas. Dan selanjutnya ada tanggung jawab kepemimpinan organisasi.
Di antaranya ada menyampaikan dan mendukung kebijakan yang melindungi harga diri pengguna dan orang-orang yang dipengaruhi oleh sistem komputer. Memastikan bahwa pengguna dan orang-orang yang akan dipengaruhi oleh sistem komputer bisa menyampaikan kebutuhannya selama penilaian dan perencanaan kebutuhan. Berikutnya, sistem tersebut mesti divalidasi agar sesuai dengan kebutuhan sebelumnya tadi. Yang selanjutnya ada menciptakan kesempatan pada anggota organisasi dalam mempelajari prinsip-prinsip dan batasan-batasan dari sistem komputer. Yang terakhir ada menyampaikan tanggung jawab sosial anggota unit organisasi dan mendukung penerimaan penuh dan tanggung jawab tersebut. Selanjutnya yang ketiga ada IEEE Computer Society. Kode etik pada IEEE Computer Society sebagai berikut, yaitu terbagi menjadi di antaranya untuk menerima tanggung jawab dalam pengambilan keputusan konsisten dengan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat, dan untuk mengungkapkan segera faktor-faktor yang dapat membahayakan publik atau lingkungan. Selanjutnya ada untuk menghindari nyata atau konflik kepentingan bila memungkinkan, dan untuk mengungkapkan mereka untuk pihak yang terpengaruh ketika mereka memang ada. Untuk jujur dan realistis dalam menyatakan klaim atau perkiraan menurut data yang tersedia. Selanjutnya ada untuk menolak suap dalam segala bentuknya. Selanjutnya untuk meningkatkan pemahaman teknologi, aplikasi yang sesuai, dan potensi konsekuensi. Selanjutnya juga ada untuk mempertahankan dan meningkatkan kompetensi teknis dan mengambil tugas teknologi yang lain hanya bila memiliki kualifikasi melalui pelatihan atau pengalaman, atau setelah pengungkapan penuh keterbatasan bersangkutan. Selanjutnya untuk mencari, menerima, dan menawarkan kritik pekerjaan teknis, mengakui dan memperbaiki kesalahan, dan menghargai selayaknya kontribusi orang lain. Selanjutnya memperlakukan dengan adil semua orang dan tidak terlibat dalam tindakan diskriminasi berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, cacat, usia, asal kebangsaan, orientasi seksual, identitas gender, atau ekspresi gender. Selanjutnya untuk menghindari melukai orang lain, milik mereka, reputasi, atau pekerjaan dengan tindakan salah atau jahat. Baik, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Wira Fajar. Yang keempat ada Indonesian Information System Professional Ethic. Nah, kode etik dari IISP terdiri dari yang pertama ada etika terhadap masyarakat. Nah, di mana terdapat meletakkan kepentingan masyarakat umum yang lebih luas di atas kepentingan pribadi, perusahaan, kolega, atau pihak-pihak lain yang cukup lebih kecil, cakupannya lebih kecil. Yang kedua adalah melaksanakan tanggung jawab dan memberikan kontribusi positif untuk Indonesia. Yang ketiga adalah mematuhi dan menjunjung tinggi hukum, peraturan, dan adat istiadat yang berlaku. Dan yang keempat adalah melakukan edukasi teknologi informasi untuk masyarakat tidak menyalahgunakan teknologi informasi. Yang kedua ada etika terhadap perusahaan. Dan di sini terdapat senantiasa meningkatkan pengetahuan dan keterampilan di bidang SI. Yang kedua adalah melaksanakan tanggung jawab pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, menjaga rahasia perusahaan dan melindungi kepentingan perusahaan. Dan yang terakhir adalah menyampaikan kepada perusahaan atau menolak pekerjaan atau jabatan yang berpotensi konflik kepentingan pribadi. Yang ketiga ada etika terhadap klien, menjaga informasi pribadi dan rahasia klien. Yang kedua adalah menyampaikan pendapat yang lengkap dan menyeluruh terkait sistem informasi. Yang ketiga ada menyampaikan kepada klien atau menolak pekerjaan yang berpotensi konflik atau kepentingan pribadi. Dan yang terakhir terdapat etika terhadap kolega dan organisasi profesi. Yang pertama adalah menghormati kolega sesama profesional sistem informasi. Yang kedua, saling berbagi untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan profesional SI. Yang ketiga adalah melaporkan pelanggaran kode etik profesional SI oleh anggota kepada AISINDO.
Dan selanjutnya ada setia dan mendukung aktif AISINDO. Dan yang terakhir adalah menjaga dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap profesi SI. Nah, yang kelima, terdapat Ikatan Ahli Informatika Indonesia. Nah, dalam IAII terdapat kode etik sebagai berikut. Yang pertama, terdapat landasan. Nah, ahli informatika anggota IAII berlandaskan dasar Pancasila, landasan cita-cita pembukaan UUD 1945, landasan negara Kesatuan Republik Indonesia, landasan konstitusi, ialah Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan yang terakhir landasan kerja, noblesse oblige, pada kehormatan terhadap tanggung jawab. Selanjutnya adalah perilaku kebangsaan dan kewarganegaraan. Ahli informatika atau anggota IAII berperan dalam membentuk Indonesia dan umat manusia yang lebih baik, berperan dalam membentuk Indonesia dan umat manusia menjadi lebih sejahtera, dan terakhir adalah berperan dalam membentuk Indonesia dan umat manusia yang lebih bermartabat. Selanjutnya, berperilaku umum. Ahli informatika anggota IAII berkompeten, berperilaku jujur, adil, disiplin, menjamin rahasia, dan menjamin kepercayaan yang diberikan kepada klien. Selanjutnya ada perilaku kompeten pribadi. Nah, ahli informatika anggota IAII berkompeten, berpartisipasi menjunjung standar moral dalam menjalankan keahlian informatika, berpartisipasi menjunjung reputasi setinggi mungkin dalam menjalankan keahlian informatika, dan yang terakhir adalah berpartisipasi menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia. Selanjutnya ada perilaku pada masyarakat, di mana ahli informatika anggota IAII berkompeten, berperilaku, berupaya berkontribusi kepada masyarakat, berkontribusi kepada umat manusia, dan adil dan tidak melakukan diskriminasi, menghormati hak-hak atas karya intelektual, dan yang terakhir adalah menghormati privasi pihak lain. Nah, selanjutnya terdapat perilaku pada pekerjaan, mengupayakan kualitas tinggi dalam proses kerja, mengupayakan meningkatkan kompetensi profesional, dan mengupayakan mematuhi peraturan dan perundang-undangan. Dan yang terakhir ada perilaku pada sejawat. Berlaku mengajak sejawat menjunjung tinggi kode etik ini, berlaku membantu sejawat mengembangkan profesionalitas, berlaku menghargai karya sejawat, dan mengkaji karya sejawat secara objektif, dan yang terakhir adalah membantu sejawat untuk peduli dengan standar praktek kerja mutakhir. Dan selanjutnya ada Information System Audit and Control Association atau ISACA. Nah, anggota dan pemegang sertifikat ISACA harus yang pertama mendukung penerapan dan mendorong kepatuhan terhadap standar dan prosedur yang tepat untuk tata kelola dan manajemen yang efektif dari sistem dan teknologi informasi perusahaan, termasuk audit, pengendalian, keamanan, dan manajemen risiko. Yang kedua, melaksanakan tugasnya dengan objektif, uji tuntas, dan kehati-hatian profesional sesuai dengan standar profesional. Yang ketiga, melayani kepentingan pemangku kepentingan dengan cara yang sah, dengan tetap menjaga standar perilaku dan karakter yang tinggi dan tidak mendiskreditkan profesi mereka atau asosiasi. Selanjutnya adalah menjaga privasi dan kerahasiaan informasi yang diperoleh selama aktivitas mereka, kecuali pengungkapan diwajibkan oleh otoritas hukum. Informasi tersebut tidak boleh digunakan untuk keuntungan pribadi atau diberikan kepada pihak yang tidak pantas. Nah, selanjutnya adalah mempertahankan kompetensi di bidang masing-masing dan setuju untuk melakukan hanya aktivitas yang secara wajar dapat mereka harapkan untuk diselesaikan dengan keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi yang diperlukan.
Lalu yang terakhir, menginformasikan kepada pihak yang tepat tentang hasil pekerjaan yang dilakukan, termasuk pengungkapan semua fakta penting yang diketahui oleh mereka yang tidak diungkapkan dapat mendistorsi pelaporan hasil. Dan selanjutnya adalah pembandingan kode etik yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai perbandingan kode etik bersama Ari Regita. Nah, mungkin saya akan menjelaskan bagian keterangan atau identitas organisasinya, lalu persamaan setiap kode etik di masing-masing organisasi itu apa saja gitu. Nah, untuk yang pertama, untuk keterangan dan atau identitas organisasi, yang nomor satu, Data Science Association berasal dari Malaysia yang terdaftar sebagai masyarakat di bawah Societies Act 1966, memiliki misi untuk mempromosikan ilmu data untuk meningkatkan kehidupan, bisnis, dan pemerintahan. Nah, Data Science Association adalah asosiasi profesional non-profit ilmuwan data yang melayani anggota kami, meningkatkan profesi ilmu data, menghilangkan bias dan meningkatkan keragaman serta memajukan ilmu data etis di seluruh dunia. Nah, dengan komitmen untuk mendukung profesi ilmu data dengan sumber daya praktis untuk profesional data sambil meningkatkan praktik ilmu data, akreditasi sekolah, dan menetapkan model kode etik di masing-masing organisasi. Nah, untuk yang kedua, ada Association for Computing Machinery atau ACM. Silakan di next slide-nya. Nah, untuk ACM ini adalah organisasi ilmiah dan pendidikan global yang berasal dari Amerika, memiliki misi untuk memajukan seni, sains, teknik, dan aplikasi komputasi, melayani kepentingan profesional dan publik dengan mendorong pertukaran informasi secara terbuka dan dapat mempromosikan standar profesional dan etika yang tinggi. Nah, visinya itu adalah menjadi masyarakat komputasi global pertama secara dunia. Lalu yang ketiga itu ada IEE, Computer Society, bisa juga disebut dengan ACM ya atau ACM, yang berasal dari Amerika yang diawali dengan penggabungan dua organisasi, American Institute of Electrical Engineers AIEA dan Institute of Radio Engineers yang menjadi Institute of Electrical dan Electronic Engineers sekarang ini atau IEEE, Computer Society. Nah, pada tahun 1963, nah masing-masing komite ini dan kelompok organisasi pendahulu digabungkan untuk membentuk masyarakat komputer IEEE yang modern. Nah, perwiranya itu ditunjuk secara sukarelawan dan ditunjuk sebagai presiden sejak 1971. Nah, untuk IEEE ini adalah sumber utama untuk informasi, inspirasi, dan kolaborasi dalam ilmu komputer dan teknik, menghubungkan anggota di seluruh dunia. Computer Society memberdayakan orang-orang yang memajukan teknologi dengan memberikan alat untuk individu di semua tahap karir profesional mereka. Lalu untuk yang keempat itu ada Indonesian Information System Professional Ethics atau IISP Ethics. Nah, IISP Ethics ini dirumuskan dan ditetapkan oleh Association for Information System atau AISINDO yang disahkan di annual meeting di Yogyakarta 14 Agustus 2016. IISP Ethics ini adalah organisasi profesi yang ditunjukkan bagi seluruh profesional sistem informasi di Indonesia, khususnya anggota AISINDO itu sendiri. Nah, IISP Ethics memiliki 5 tujuan. Yang pertama ada inspiration, yang kedua ada sensitivity, yang ketiga ada disiplin, yang keempat adalah advice, dan yang kelima adalah awareness. Nah, itu bisa diakses langsung di situs resminya AISINDO. Lalu untuk yang kelima ada Ikatan Ahli Informatika Indonesia atau IAII. Nah, IAII ini berdiri sejak 2 Mei 2014 dengan visi menjadi organisasi profesi bidang informatika yang terpercaya dan misi sebagai berikut: kualitas, mensejahterakan, mengamankan, membangun, dan solidaritas. Nah, IAII ini adalah organisasi profesi, yaitu organisasi nirlaba non-profit ya, yang menghimpun ahli-ahli informatika Indonesia dalam satu wadah untuk bersatu padu
untuk meningkatkan daya saing Indonesia melalui keahlian dan profesi informatika. Komputer, rekayasa perangkat lunak, sistem informasi, teknologi informasi, sistem komputer, manajemen dan tata kelola teknologi informasi. Nah, itu untuk IAII. Lalu yang keenam, yang terakhir ada Information System Audit and Control Association atau ISACA. Nah, ISACA ini dimulai pada tahun 1967 oleh sekelompok kecil individu dengan pekerjaan serupa, mengaudit kontrol dalam sistem komputer yang menjadi lebih penting untuk operasi organisasi mereka. Nah, ISACA didirikan sebagai Asosiasi Auditor EDP pada tahun 1969 untuk kebutuhan akan sumber informasi dan panduan terpusat di bidang baru audit pemrosesan dan data elektronik. Nah, ISACA memiliki tujuan untuk membantu para profesional di bidang teknologi bisnis dan perusahaan mereka di seluruh dunia menyadari potensi positif ini. Jadi mereka bergabung dengan ISACA. Lalu adapun janji dari ISACA adalah sebagai organisasi dan individu mewujudkan tujuan kami, menginspirasi kepercayaan yang memungkinkan inovasi melalui teknologi. Itulah dari keterangan dan identitas yang bisa saya terangkan mengenai masing-masing organisasi. Lalu yang kedua itu adalah persamaan dan perbedaan. Nah, saya akan menjelaskan persamaannya. Dalam persamaan di masing-masing kode etik tiap organisasi itu, ada 7 saya buat persamaannya. Yang pertama itu adalah setiap anggota, mohon maaf, untuk persamaan yang ada pada kode etik tiap organisasi itu berupa tujuan dari kode etik tersebut, yakni untuk menjaga kompetisi serta profesionalisme pada masing-masing profesi, terutama profesi SITI. Selain hal tersebut, terdapat beberapa persamaan lain yang terdapat pada masing-masing kode etik dari organisasi atau asosiasi profesi, terutama pada keenam organisasi yang telah disebutkan. Nah, yang pertama adalah persamaannya, setiap anggota di masing-masing organisasi diharuskan untuk selalu menjaga privasi dan kerahasiaan organisasi atau asosiasi serta klien yang sedang berhubungan dengan organisasi. Yang kedua, setiap anggota organisasi diharuskan untuk selalu memberikan, menggunakan dan melindungi data sesuai keabsahan data tersebut tanpa manipulasi. Lalu yang ketiga, setiap organisasi mengharuskan para anggotanya selalu mempertahankan dan menggunakan keterampilan, pengetahuan, serta kompetensi pada bidangnya masing-masing, sehingga bermanfaat bagi organisasi dan pihak lain. Lalu ada yang keempat, di sini setiap organisasi menginginkan anggotanya selalu bisa profesional dalam melakukan segala pekerjaan dan didukung dengan pertanggungjawaban atas apa yang dilakukannya. Dan yang kelima, setiap organisasi juga memiliki kode etik di mana seorang profesional harus menjaga hubungan dengan klien atau pemangku kepentingan dengan cara yang telah ditetapkan pada masing-masing organisasi. Lalu yang keenam, setiap organisasi harus bisa memberikan manfaat kepada minimal di daerah di mana organisasi itu berdiri dan sampai batas dunia atau global. Dengan manfaat bisa memajukan daerah tersebut. Lalu yang terakhir itu persamaannya adalah setiap organisasi bisa memberikan manfaat kepada masyarakat dengan edukasi-edukasi yang bermanfaat dan bisa membuat masyarakat menjadi lebih baik terkait dengan penggunaan teknologi secara benar sesuai dengan etika yang ada. Nah, mungkin itu perbedaan yang bisa saya jelaskan, persamaan yang bisa saya jelaskan mengenai kode etik. Untuk perbedaannya bisa dilanjutkan ke Ari Regita. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan dari masing-masing kode etik tersebut. Yang pertama itu ada Data Science Association, di mana perbedaan kode etik yang ditetapkan oleh Data Science Association atau DSA dengan organisasi atau asosiasi lainnya adalah terletak pada pembagian atau jenis kode etik yang digunakan. DSA membagi kode etik mereka menjadi 9 aturan yang tidak dimiliki oleh organisasi atau asosiasi lainnya. Di antaranya yaitu aturan terminologi, kompetensi, lingkup layanan profesional ilmu data antara klien dan data science, komunikasi dengan klien, informasi rahasia, benturan kepentingan, kewajiban untuk calon klien, bukti ilmu data, kualitas data, dan kualitas bukti, dan yang terakhir yaitu pelanggaran pada aturan tersebut telah memiliki perannya masing-masing. Selanjutnya,
Yang kedua pada Association for Computing Machinery atau ACM, perbedaan kode etik yang ditetapkan oleh Association for Computing Machinery ACM dengan organisasi atau asosiasi lainnya adalah pada pembagian jenis kode etik yang digunakan. ACM membagi kode etik mereka menjadi 4, di mana 2 kode etik yang merupakan prinsip-prinsip profesional, di antaranya yaitu prinsip etika umum, tanggung jawab profesional, prinsip kepemimpinan profesional, dan kepatuhan terhadap kode. Selanjutnya, yang ketiga ada IEEE Computer Society, di mana perbedaan kode etik yang ditetapkan oleh IEEE Computer Society dengan organisasi atau asosiasi lainnya adalah kode etik dari organisasi ini lebih berfokus pada bidang ilmu komputer dan teknik, dan ditunjukkan pada orang yang memiliki profesi sebagai insinyur perangkat lunak atau software engineer, dan bidang lainnya yang berkaitan. Selain itu, kode etik dari organisasi ini dibagi menjadi 8 prinsip utama, mulai dari prinsip umum hingga prinsip tentang pembelajaran diri. Pada situs resmi IEEE Computer Society juga dicantumkan versi pendek dan versi lengkap dari kode etik yang dimiliki oleh organisasi tersebut. Versi pendek hanya menjelaskan poin penting dari setiap prinsip yang dicantumkan, sedangkan versi lengkap menjelaskan mengenai detail-detail kode etik dari 8 prinsip tersebut. Yang keempat, ada Indonesian Information System Professional Ethics. Perbedaan kode etik yang dikeluarkan oleh IISP Etik, yaitu pada organisasi ini, kode etik ditetapkan dibagi menjadi 4 macam, yaitu etika terhadap masyarakat, perusahaan, klien, serta kolega, dan organisasi profesi. Dan di setiap bagian tersebut dijelaskan secara mendetail kiat-kiat dalam melakukan kode etik tersebut. Yang kelima, dari Ikatan Ahli Informatika Indonesia, perbedaan kode etik yang dikeluarkan IAII dengan organisasi atau asosiasi lainnya adalah terletak pada di mana kode etik ini ditetapkan. Dikarenakan IAII merupakan organisasi IT yang berada di Indonesia, maka kode etik ini hanya diikuti oleh profesional IT di Indonesia. Selain itu, IAII juga mengelompokkan kode etik mereka menjadi 6 perilaku, yakni perilaku kebangsaan dan kenegaraan. Perilaku umum, perilaku komitmen pribadi, perilaku pada masyarakat, perilaku pada pekerjaan, dan perilaku pada sejawat. Selanjutnya, ada dari Information System Audit dan Control Association, perbedaan kode etik yang dikeluarkan oleh ISACA dengan organisasi atau asosiasi lainnya adalah kode etik yang ditetapkan tidak hanya berlaku bagi anggota asosiasi, namun juga berlaku pada pemegang sertifikasi dari ISACA itu sendiri. Selain itu, kode etik dari ISACA lebih berfokus kepada klien atau pemangku kepentingan yang berkaitan dengan audit sistem informasi secara umum. Perbedaan dengan kode etik dari organisasi lain yang memberikan penjelasan detail pada kode etik yang mereka terapkan di berbagai bidang. Berikut adalah kesimpulan mengenai etika profesional khusus pada bidang sistem informasi dari penjelasan mengenai tiap-tiap masing asosiasi, persamaan dan perbedaannya. Dari setiap kode etik yang sudah dijelaskan secara umum, dapat disimpulkan bahwa setiap etika dan profesionalisme di bidang sistem informasi merupakan standar yang diperlukan oleh tenaga ahli profesi untuk menjaga kelakuan dan integritas atau kejujuran serta memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi khususnya di bidang IT. Sudah menjadi sikap dasar bagi para profesional untuk membantu satu sama lain dengan merumuskan pedoman etis yang lebih kuat di bidang sistem informasi dengan cara selalu menjaga hubungan yang baik dengan klien maupun pemangku kepentingan organisasi atau asosiasi. Selain itu, standar etika profesional juga mencerminkan nilai moral yang dimiliki oleh organisasi atau asosiasi, sehingga hal tersebut menjamin bahwa para anggotanya akan menaati undang-undang dalam pelayanannya. Dan itu materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan memulai penjelasan mengenai contoh kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh profesional di bidang teknologi informasi. Nah, yang pertama itu yang saya dapatkan adalah pencurian data pada basis data pasien COVID-19. Nah, pencurian ini dilakukan dengan meretas basis data yang dilakukan oleh peretas profesional, dilakukan pada akhir Juni 2020. Kominfo mengatakan basis data COVID-19 ini dan data hasil cleansing yang ada pada data center itu aman. Dan peretas menjual data pada dark web berupa ID pengguna, jenis kelamin, usia, nomor telepon,
alamat tinggal, dan status pasien COVID-19. Nah, diduga peretas ini memiliki 230.000 data yang terformat MySQL yang sudah ada di dark web. Nah, pada kasus ini terjadi pelanggaran kode etik yang ada pada asosiasi kode etik, misalnya IISP Ethics, di mana kode etik yang dilanggar adalah melindungi informasi yang bersifat pribadi dan rahasia, serta tidak memanfaatkan informasi rahasia orang atau pihak lain tanpa persetujuan pihak yang bersangkutan. Nah, pada asosiasi lain, misalnya ISACA, pada poin 4, menjaga kerahasiaan. Lalu ada IAII pada bagian perilaku umum, poin 4, berlaku menjamin rahasia. Lalu ada asosiasi ACM juga, bagian kewajiban moral di poin 2, itu menghormati kerahasiaan. Nah, itulah beberapa kode etik yang dilanggar oleh peretas ini. Nah, dilanjutkan dengan sanksi atau undang-undang yang dilanggar oleh peretas ini. Nah, pada kasus pencurian informasi dengan peretasan berkaitan dengan UU nomor 19 tahun 2019 pasal 30 ayat 1, itu ada UU ITE, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun, dan pasal 30 ayat 2 UU ITE terkait diperbolehkannya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dari tindakan memasuki sistem elektronik tersebut, itu melanggar pasal 30 akan dikenakan sanksi pada pasal 46 ayat 1, 2, dan 3 dalam UU ITE dengan hukuman paling berat 8 tahun dan denda 800 juta rupiah. Nah, jika dikaitkan dengan lisensi Creative Commons, maka akan sesuai dengan CC BY-ND, karena tidak boleh memodifikasi data yang ada dalam database atau sistem, lalu bisa digunakan untuk kepentingan komersial seperti penelitian, dan harus tetap mencantumkan sumber yang dikomersialkan hanya apa yang tertera di situs resmi saja. Jika tidak terlihat, maka itu bersifat privat dan tidak boleh digunakan. Nah, mungkin itu yang bisa saya jelaskan mengenai kasus yang pertama. Akan dilanjutkan dengan teman saya untuk kasus yang kedua. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kasus pencurian informasi rahasia di perusahaan Samsung. Nah, pada tahun 2011 terjadinya pencurian informasi rahasia yang dilakukan oleh karyawannya sendiri. Nah, informasi yang dicuri berupa gambar dokumen rahasia yang berisi rancangan penjualan dan teknologi penting, dan informasi tersebut dijual ke sebuah perusahaan peralatan rumah tangga di Cina. Nah, pada kasus ini terjadi pelanggaran kode etik profesi jika dikaitkan dengan kode etik pada beberapa asosiasi di bidang TI di Indonesia seperti ISINDO. Di sana tertulis kode etik kepada perusahaan yaitu menjaga rahasia perusahaan dan melindungi kepentingan perusahaan. Dan pada asosiasi lainnya seperti Data Science Association DSA, pada aturan 5 tentang informasi rahasia tertulis bahwa seorang data scientist harus melindungi semua informasi rahasia terlepas dari bentuk atau formatnya. Nah, untuk hukumannya pada kasus ini adalah pada kasus pencurian informasi rahasia dan menjualnya pada pihak lain dapat dikenakan hukuman sesuai dengan UU nomor 11 tahun 2008 tentang Information dan Transaksi Elektronik atau ITE pada pasal 32 ayat 2 yang berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak. Nah, dengan hukuman yang tercantum pada pasal 42 ayat 2, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 32 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun dan atau denda paling banyak 3 miliar rupiah. Nah, untuk kasus yang ketiga akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang
kasus yang ketiga, yaitu pemalsuan tanda tangan nasabah. Jadi pada tahun 2011 telah terungkap kasus pembobolan dana Citibank yang dilakukan oleh seorang bernama Melinda D. binti Siswo Wiratmo yang berumur 49 tahun, yang dimana diketahui telah memindahkan dana beberapa nasabahnya dengan cara memasukkan tanda tangan mereka pada formulir transfer. Jadi pada kasus ini terjadi pelanggaran kode etik profesi seperti IISP etik, di mana kode etik yang dilanggar adalah menjaga informasi pribadi dan rahasia klien, melaksanakan tanggung jawab pekerjaan dengan sebaik-baiknya, serta tidak memanfaatkan informasi rahasia orang atau pihak lain tanpa persetujuan pihak yang bersangkutan. Pada asosiasi lainnya, misalnya ISACA pada poin 4 menjaga kerahasiaan, IAII pada bagian perilaku umum poin 4 berlaku menjamin rahasia. Pada ACM bagian kewajiban moral poin 2 menghormati kerahasiaan. Selanjutnya sanksi pada kasus tersebut dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP, di mana disebutkan barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian atau kewajiban, atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian hukuman karena pemalsuan surat dengan hukuman penjara selama-lamanya 6 tahun. Jadi berdasarkan isi pasal tersebut bahwa pemalsuan tanda tangan dalam surat pernyataan hutang yang dapat mendatangkan suatu kerugian atas adanya tindakan pemalsuan surat tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana. Kemudian untuk menentukan jerat hukum atas tindakan pemalsuan nama dan tanda tangan tersebut, hakim di pengadilan lah yang memiliki wewenang memutuskan pidana yang akan dijatuhkan terhadap seseorang yang telah terbukti memalsukan nama dan tanda tangan dalam suatu surat. Sekian penjelasan kasus dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan membahas kasus mengenai carding, di mana dalam kasus ini polisi meringkus 3 tersangka dengan identitas ketiga tersangka masing-masing berinisial SG, FD yang merupakan pemilik agen travel yang menjual tiket maskapai atau kamar hotel hasil kejahatan carding. Disusul MR sebagai eksekutor atau yang melakukan pembelian tiket maskapai dan kamar hotel yang pembayarannya menggunakan data kartu kredit milik orang lain. Kepala Bidang Humas Polda Jatim, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko menjelaskan kasus ini berawal ketika tersangka SG dan FD membuka usaha agen travel dengan iming-iming promo tiket diskon 20% sampai 30%, di mana media promosinya melalui akun Instagram atas nama PTN. Pada kasus carding melanggar pasal 35, 51 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang ITE. Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan atau media elektronik lainnya. Biasanya pada undang-undang ini tersangka ataupun terdakwa dipidana maksimal 10 tahun penjara dengan denda paling banyak 2 miliar rupiah. Pada bagian penjelasan umum, undang-undang ini telah dengan jelas menyebutkan bahwa pencurian informasi dan dana melalui penyalahgunaan kartu kredit merupakan sebuah kejahatan cyber yang menyebabkan kerugian kepada pengguna kartu kredit menurut Kemenhukam tahun 2008. Baik, sekian. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Creative Commons, yaitu di mana kegunaan Creative Commons pada dunia digital. Nah, Creative Commons bisa diartikan sebagai suatu organisasi non-profit yang memiliki tujuan untuk memperluas cakupan karya kreatif sehingga karya tersebut legal untuk digunakan orang lain secara gratis, tanpa mengurangi esensi hak cipta bagi sang pencipta karya tersebut. Dalam hal ini, lisensi Creative Commons akan menyediakan standar bagi pemegang hak cipta atau copyright untuk memberikan izin kepada orang lain yang ingin menggunakan hasil karyanya. Meskipun gratis, terdapat peraturan yang harus diikuti untuk menggunakan karya tersebut. Terdapat sebuah lisensi di setiap karya seperti
attribution, yaitu harus menyebutkan sumber sesuai yang dengan cara yang ditetapkan oleh pencipta atau pemberi lisensi apabila menggunakan, menyalin, atau membagikan karya tersebut. Yang kedua ada non-komersial, tidak boleh menghasilkan keuntungan dari karya tersebut. Yang ketiga, non-derived works, tidak boleh mengunggah karya tersebut. Dan yang terakhir adalah share alike, boleh mengubah konten, tapi harus membolehkan orang lain menggunakan karya baru tersebut dengan lisensi yang sama seperti aslinya. Nah, dengan adanya Creative Commons ini memudahkan pengguna untuk mencari sebuah karya seperti gambar, video, musik, dan lain-lain secara gratis dan legal dengan ketentuan yang berlaku. Nah, sekian presentasi yang dilakukan oleh kelompok kami. Jika ada kesalahan atau penyalahgunaan kata atau kalimat, kami mohon maaf. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi, 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 Om.